Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempraktikkan routing statik. Di sini saya sudah punya topologi. Ada router 1, router 2, router 3, ada PC1, PC2, PC3, dan juga ada web server dan cloud sebagai simbol internet. Selanjutnya saya akan mulai menyeting router 1 dulu. Di start. Router 1 di remote oleh router 1 di remote oleh PC1. Next, bagian IP yang mengarah ke PC2 yang mengarah ke router 2 itu 12.12.12.1/24, yang mengarah ke router 3 13.13.13.13.1/24, yang mengarah ke PC1 192.168.1.62/26, dan yang mengarah ke PC2 itu 192.168.1.126/26. Lalu di router 2 yang akan diremote oleh PC3, untuk IP nya ini ada yang mengarah ke router 1 itu 12.12.12.2/24, yang mengarah ke router 3 itu 23.23.23.2/24, dan yang mengarah ke PC3 IP nya itu 192.168.1.254/25. Lanjut ke bagian router 3 yang akan diremote oleh web server. Pada bagian IP yang mengarah ke router 1, IP nya 13.13.13.3/24, yang mengarah ke router 2 IP nya 23.23.23.3/24, dan yang mengarah ke web server itu 43.43.43.3/24. Oke, selanjutnya adalah nyeting routing statik dengan cara ke IP root yang DAC ini sudah ada dari awal, dan di sini tinggal tambahin yang AS dengan cara di plus lalu diketikkan. Karena ini router 3, saya akan setting agar bisa tersambung ke jaringan yang ada di router 1 itu 192.1.1.0/25. Next hopnya itu melewati IP 13.13.13.1. Oke, reachable, dan agar terhubung ke jaringan yang ada di router 2 itu addressnya 192.168.1.128/25. Next hopnya itu 23.23.23.3 update 2. Selanjutnya di router 2 bagian IP routes yang pertama ada 43.43.43.0/24. ini IP jaringan yang ada di router 3. Next hopnya itu 23.23.23.3 yang merupakan IP dari router 3. Lalu ada yang terhubung ke jaringan di router 1 192.168.1.0/25, gateway nya 12.12.12.1.
di router 1 yang pertama yang mengarah ke jaringan di router 3 itu 43.43.43.0/24, next hopnya 13.13.13.3, lalu ada yang terhubung ke jaringan di router 3 yaitu 192.168.1.128/25, next hopnya 12.12.12.2. Oke, sudah selesai semua, tinggal mengatur IP di setiap PC. Cara klik icon properties dan protokol. Nah, ini yang untuk P1 IP-nya 192.168.1.1/26, subnet masknya 192, gateway-nya itu 192.168.1.62. Di PC 2 ini IP-nya 192.168.1.65/26, gateway-nya 192.168.1.126. PC 3 IP-nya 192.168.1.253/25, subnet masknya 128, gateway-nya 192.168.1.254. Lalu yang terakhir ada web server. Web server IP-nya 43.43.43.1/24, gateway-nya 43.43.43.3. Oke, sudah diatur semua, tinggal mengecek dengan ping ke setiap PC. Ini dari server saya akan ping ke PC 1 192.168.1.1. Oke, TTL 65 itu IP PC 2, lalu PC 3. Oke, dari PC 1 saya akan ping ke PC 2 192.168.1.65, ping ke PC 3 192.168.1.253, dan ke server itu IP-nya 43.43.43.1. Oke, di PC 3 juga tes, misal ping ke PC 1 192.168.1.1 ke TTL, ke PC 2 ke TTL, dan ke web server 43.53.23.1. Oke, selanjutnya yaitu menyeting agar jaringan lokal ini bisa nyambung ke internet. Yang pertama itu di router 3, adapter kelima itu diatur ke bridge adapter agar terhubung dan tersambung ke jaringan wifi. Masuk ke router 3, tadi di remote oleh server, masuk ke IP DHCP client, terus ini interface-nya itu yang terakhir yaitu header 5. Oke, saya sudah dapat IP. Ini IP yang saya dapatkan dari wifi 192.168.1.3.193/24. Selanjutnya adalah menatkan
Agar jaringan lokal dapat terhubung, itu disetting di IP firewall NAT. Ini settingannya. C-nya RCC NAT. Out interface-nya itu Ether 5 karena yang terhubung ke internet itu Ether 5. Exchange-nya itu Masquerade. Coba ping dulu. Terlihat di IP routes ini ada satu tambahan lagi, tipenya itu DAS. Destination address-nya itu 0.0.0.0/0, gateway-nya itu 192.168.43.1 yang merupakan IP dari WiFi. Lalu masuk ke IP DNS, servernya itu 8.8.8.8, itu IP DNS Google. Dynamic servernya itu akan terisi secara otomatis. Lanjut mengatur di router 1. Di bagian IP routes ditambahkan yang baru lagi, destination address-nya itu 0.0.0.0/0, gateway-nya 13.13.13.3. Di router 2 juga sama, tinggal ditambahkan route yang baru yaitu 0.0.0.0/0, gateway-nya 23.23.23.3. Kita akan cek dulu di routernya sudah terhubung. Agar PC ini bisa terhubung ke internet, itu perlu dilakukan penyetingan di iPortis di internet protokol. Nah, ini di bagian DNS ini tinggal dikasih IP dari router 3 dan P1 13.13.13.3. lalu yang PC3 ini DNS-nya itu IP dari router 3 juga, yaitu 23.23.23.3. dan terakhir web server sama properties. DNS-nya ini IP router 3 yaitu 43.43.43.3. Kita akan cek apakah sudah terhubung ke internet. Ping ke 888. Oke, ping ke google.com. Kita berhasil. Lanjut coba ke PC 1. Ping ke google.com. Oke, sudah berhasil. Lalu ke PC 3, ping juga ke google.com. Oke, sudah berhasil. Sekarang tinggal mengatur web server. Web server ini mau saya pasang SAMP. Kebetulan saya sudah install dan saya sudah membuat file.
Ini filenya yaitu index ini. Nah, ini saya sudah atur index.php nya, index.html yang akan menampilkan pesan. Lalu ini pesan dari web server, save. Lalu saya akan menyalakan XAMPP nya, program XAMPP, control panel, Apache nya di start. Lalu ke bagian Firefox, tinggal diketik localhost index.html. Oke, sudah berhasil. Bagaimana dengan yang PC 1 dan PC yang lain? Mari kita coba. Firefox. Oh ya, tadi agar memudahkan PC yang lain untuk mengakses ini, saya akan melakukan DNS setting. Oke, masuk lagi ke Winbox, bagian IP DNS, lalu ke static. Ini saya sudah menambahkan nama domainnya itu jarcom.com, addressnya itu 43.43.43.1, yaitu IP dari web server. Sehingga kalau di PC 1 misal tinggal diketik jarcom.com/index.html. Oke, berhasil. PC 3, jarcom.com/index.html. Oke, sudah bisa mengakses web server semuanya. Sekian praktikum dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.